Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Rianti dari SMA Negeri 1 Sukadana. Saya akan menayangkan video pemecahan masalah pembelajaran tentang cara meminimalisir peserta didik yang terlambat sekolah. Hampir semua guru menemui kondisi di mana peserta didik sering terlambat hadir di sekolah. Meskipun peraturan sekolah telah memuat tentang peserta didik terlambat dan sanksinya, namun masih saja ada peserta didik yang melanggar peraturan tersebut. Dari beberapa kasus yang pernah saya alami, peserta didik yang terlambat datang ke sekolah karena beberapa faktor. Yang pertama, tidur larut malam atau begadang. Tidur larut malam atau begadang bisa menyebabkan peserta didik sulit bangun pagi, serta menjadi kurang bersemangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kedua, tidak memiliki kendaraan atau sulitnya transportasi umum. Hal ini juga bisa menjadi faktor penyebab terlambatnya peserta didik datang ke sekolah. Yang ketiga, nongkrong di kantin sekolah. Alasan sederhana lainnya karena peserta didik belum sarapan dari rumah. Akhirnya jajan di kantin sekolah dan keasikan nongkrong. Yang keempat, kurangnya manajemen waktu. Tidak memiliki manajemen waktu yang baik justru membuat peserta didik sering datang terlambat ke sekolah. Dari uraian tersebut, terdapat permasalahan dalam pembelajaran, khususnya bahasa Inggris, yaitu bagaimanakah cara meminimalisir peserta didik terlambat datang sekolah. Permasalahan peserta didik yang terlambat datang ke sekolah bisa diminimalisir dengan beberapa alternatif solusi berikut ini. Yang pertama, tidur pada waktunya di bawah pengawasan orang tua. Orang tua peserta didik harus memberi pengawasan tentang jam tidur anaknya, supaya esok hari anak cepat bangun dan tidak terlambat berangkat sekolah. Perhatian orang tua merupakan hal terpenting untuk menangani permasalahan ini. Yang kedua, orang tua menyediakan alat transportasi untuk anak pergi dan pulang sekolah. Yang ketiga, sekolah harus bekerja sama dengan pedagang yang berada di sekitar sekolah. Tujuannya supaya peserta didik sadar untuk memperhatikan jam masuk sekolah atau belajar, dengan membantu menegur peserta didik yang masih nongkrong ketika jam sekolah sudah dimulai. Yang keempat, guru bisa memberikan motivasi tentang manajemen waktu kepada peserta didik. Jika peserta didik sudah belajar bagaimana cara mengatur jadwal mereka dan melakukan semua kegiatan sesuai dengan jadwal, maka keterlambatan bisa diatasi dengan mudah. Adapun hasil pemecahan masalahnya yaitu penyebab peserta didik terlambat sekolah sebenarnya sangat banyak. Namun pastinya karena manajemen waktu yang kurang baik dan tidak memiliki rasa disiplin. Kepada orang tua diharapkan mendukung anaknya untuk mengatur waktu dengan baik dan memberikan arahan agar bisa disiplin. Pihak sekolah, khususnya guru piket, bisa melakukan pendataan bagi peserta didik yang terlambat sekolah. Yang selanjutnya untuk dilakukan proses data dan mengambil langkah lebih lanjut. Ketegasan dan keberanian adalah modal utama dalam memberikan sanksi atau hukuman pelanggaran disiplin pada peserta didik yang sering terlambat sekolah. Tentunya, solusi peserta didik terlambat melibatkan kerjasama dari semua pihak, mulai dari orang tua, sekolah, pedagang, dan masyarakat secara luas. Kesimpulannya yaitu, apapun solusi yang dilakukan oleh semua pihak bukan berarti dapat menyelesaikan masalah keterlambatan peserta didik dengan sempurna. Namun paling tidak dapat meminimalkan persentase keterlambatan peserta didik sampai di sekolah. Kasus peserta didik sering terlambat sekolah pada hakikatnya disebabkan oleh rendahnya kesadaran menaati peraturan sekolah.
Jika peserta didik memiliki kesadaran tinggi terhadap disiplin sekolah, akan jarang ditemukan peserta didik yang terlambat. Sebagai bahan rujukan, saya mengambil dari www.matrapendidikan.com tentang mengurangi siswa terlambat sekolah, serta www.universitas123.com tentang bagaimana solusi siswa terlambat sekolah agar berkurang. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, khususnya dalam pemecahan pembelajaran siswa. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.